dua, satu, go. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IRES, Imunitas dan Respirasi. Jadi kami bakal menjelaskan tentang model sains sistem respirasi. Nah, nanti pembuatannya akan dijelaskan oleh Vera dan Azmi. Oke, di sini kita akan menjelaskan terkait proses pembuatannya juga. Model sainsnya, nah buat alat dan bahannya. Tidak. Untuk alat dan bahannya, yang pertama sini ada botol. Kita ambil botol bagian atas dari botol 1500 ml, kemudian sudah dibolongi tutup botol bagian atasnya untuk memasukkan sedotan. Kemudian yang kedua itu ada 4 buah sedotan yang setelah kita potong di bagian atasnya hanya menjadi setengahnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada balon. Yang kita butuhkan di sini ada balon besar juga balon yang kecil. Jumlahnya sama seperti di video ya. Kemudian ada juga gunting atau alat pemotong. Di sini juga kita butuh lakban untuk merekatkan benda-benda yang ada di sini. Kemudian kita juga butuh karet ataupun karet gelang. Kemudian kita juga yang terakhir membutuhkan lilin dan korek. Untuk pembuatannya, let's check. Nah oke, langsung aja dari cara pembuatannya. Buat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita letakkan dulu masing-masing buah sedotan dengan menggunakan lakban. Kita letakkan di bagian atasnya. Nah, setelah keduanya diletakkan, kemudian satukan keduanya. Sedotan ini diibaratkan seperti trachea, dan cabang dari sedotan ini adalah cabang dari trachea yaitu bronchus. Kita rekatkan lagi dengan menggunakan lakban. Nah, setelah direkatkan, langkah selanjutnya adalah kita masukkan balon-balon yang kecil dalam cabang sedotannya. Nah, setelah selesai dimasukkan, jangan lupa rekatkan balon dengan menggunakan lakban agar balon ini diibaratkan seperti paru-paru. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan sedotan ke dalam botol yang sudah dilubangi tutupnya. Seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita gunting balon kira-kira di bagian sini. Ini gunanya untuk menutupi bagian bawah botol agar tidak ada udara yang masuk. Nah, kemudian setelah balonnya dipasangkan, kita rekatkan dengan menggunakan lakban agar balonnya tidak lepas. Nah, kemudian setelah balon sudah tertutup botol ini, kita tutupi dengan menggunakan cairan lilin supaya balon ini tidak bergerak. Nah, setelah dilapisi dengan cairan lilin di sini, langkah pembuatannya sudah selesai. Kemudian model sainsnya akan dijelaskan oleh Kak Azmi. Oke, tadi kan udah dijelasin sama Kak Vera nih apa terkait proses pembuatannya ini gimana. Nah, sekarang saya akan mencoba buat jelasin gimana sih model sainsnya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak maksud sains itu apa? Nah, model sains itu kita ngomongin dari alat yang udah kita bikin ini ke gimana sih kalau misalnya dia itu dalam bentuk paru-paru yang ada di tubuh kita. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Vera kalau ini tuh kita anggap sebagai trachea. Kemudian di sini terdapat cabang trachea yaitu bronchus. Nah, kemudian balon merah ini tujuannya merupakan paru-paru. Di dalamnya terdapat cabang bronchus yang di bronchiolus dan kantung udara atau alveolus. Nah, untuk balon besar ini kira-kira teman ada yang tahu ini dianggap sebagai apa? Ya benar, ini sebagai diafragma. Nah, kenapa ini yang sebagai diafragma? Jadi model model alat yang kita buat ini adalah model dari pernapasan perut. Nah, ketika kita tarik balon seperti ini, bisa dilihat kalau balon merah yang ada di dalamnya ini menggembung. Nah, ini tuh menggambarkan pernapasan perut. Yang dimana apabila balon pink ini yang kita anggap sebagai diafragma, dia seperti ini, maka balon yang ada di dalamnya akan menggembung, dan apabila dia seperti ini akan mengempis. Nah, ini jika digambarkan
diafragma ini dia akan lurus seperti ini. Nah, sehingga rongga dada paru-paru kita itu membesar dan diafragma kita akan seperti ini. Ketika kita mengeluarkan udara, maka diafragmanya akan kembali melengkung seperti ini dan membuat paru-paru kita mengecil kembali. Begitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kami berdua akan menjelaskan tentang sistem respirasi dan apa saja organ yang berperan dalam sistem respirasi. Apa sih Kak Isha sistem respirasi itu? Jadi respirasi adalah proses pemasukan energi dengan memecahkan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi kenapa apa sih organ-organ di respirasi itu? Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem respirasi itu yang pertama ada hidung, terus yang kedua ada faring, yang ketiga ada epiglotis, yang keempat ada laring, yang kelima ada trakea, yang keenam ada bronkus, dan yang ketujuh ada bronkiolus, dan yang kedelapan ada alveolus, dan akhirnya ke paru-paru. Berikut merupakan proses bekerja sistem respirasi. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melalui faring, trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan menuju alveolus melalui cabang bronkus yaitu bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan dialirkan ke alveolus dan akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus memiliki ruangan-ruangan kecil yang dinamakan alveolus. Alveolus di dalamnya terdiri banyak pori-pori. Pembuluh kapiler, terdapat banyak sel darah merah yang akan mengikat molekul oksigen, sehingga molekul oksigen akan berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan merubah warna menjadi merah karena adanya oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan oleh tubuh melalui cabang bronkus, yaitu bronkiolus. Kemudian, melewati bronkus dan selanjutnya menuju ke trakea dan akan dikeluarkan oleh tubuh lewat hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan proses inspirasi, di mana otot diafragma direlaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian terjadi proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya akan karbon dioksida di dalam tubuh dikeluarkan melalui lubang hidung ke luar tubuh. Teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana cara mekanisme pernapasan perut? Bayangin Kak Iqbal, kalau misalnya kita baru mengetahui bagaimana cara bernapas dengan perut, terus kemudian kita tidak diperbolehkan untuk bernapas dengan perut. Berarti kalau misalkan kita kan belum tahu nih mekanismenya, sudah diperbolehkan berarti kita gak bakalan napas tuh. Tapi Allah menciptakan kita tuh bisa bernapas walaupun kita nggak tahu mekanismenya Pak. Itu wah Allah banget. Ya itulah tanda kebesaran Allah. Nah, Allah juga telah menurunkan dari Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. aduh, Masya Allah, itu kan tanda kebesaran Allah. Jadi kita jangan menyia-nyiakan kita masih hidup dengan bernapas. Jadi kalau napasmu adalah ibadahmu, selalu alirkanlah napasmu dengan berzikir kepadanya. Insya Allah mendapatkan keberkahan
Bede. Ya, Bede jarak. Oh, jarak. Tiup dulu. Yeay. Kakak, kata-katanya dong, Kak. Coba dengan dulu kak. Gak apa-apa tua.